Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya Lutfi Akbar Fariza akan mempresentasikan sebuah kajian yang berjudul Perkembangan Tafsir di Sudan. Yang mana seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan tafsir sejalan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini. Dinamika tafsir mengalami geliatnya kembali setelah era Jamaluddin Al-Afghani yang menggagas model baru kajian keislaman. Jadi kajian tafsir ini juga tak bisa lepas dengan kajian keislaman itu sendiri, yang mana nantinya dari dimulainya Jamaluddin Al-Afghani tadi nanti akan lahir pembaharu-pembaharu Islam seperti Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan seterusnya. Nah, disinilah geliat-geliat kajian Al-Quran atau kajian tafsir ini mulai terjadi. Melalui kajian-kajian tafsir ini telah kita ketahui bahwasannya beberapa metode telah ditempuh oleh para mufasir, telah dirumuskan oleh para ulama seperti tafsir tahlili, ijmali, muqaron, juga maudu'i. Nah, dari model-model tafsir ini pun pula kajian tafsir ini juga berkembang di setiap daerah. Berkembang di setiap daerah bukan hanya di tanah Arab, namun juga berkembang jauh keluar daripada tanah Arab. Nah, salah satunya di sini akan menjadi pembahasan kami adalah bagaimana sih perkembangan tafsir itu di negara Sudan. Rumusan masalahnya yakni bagaimana pertama-tama penyebaran Islam itu secara umumnya di Sudan, lalu akan mengkerucut nantinya bagaimana perkembangan ilmu tafsir itu di negara Sudan sendiri. Pertama, pembahasan kami akan mulai dari negara Sudan. Negara Sudan itu di mana sih atau seperti apa? Republik Sudan adalah negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Nah, jadi dia ada di benua Afrika di timur laut. Dulunya Sudan ini ada dua bagian. Nah, geografisnya negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur laut, Eritrea di timur, Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, Libya di barat laut, dan Sudan Selatan di selatan. Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Nah, jadi negara Sudan ini juga berbatasan langsung atau tetanggaan lah dengan negara Mesir, Libya, Ethiopia, yang mana negara Mesir sendiri geliat kajian keislaman, khususnya kajian tafsir ini sangat luas seperti itu. Nah, seperti halnya universitas tertua di dunia, salah satunya Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, banyak melahirkan mufasir-mufasir atau cendekiawan di bidang tafsir. Dari segi geografis, Republik Sudan sendiri terletak di antara garis lintang 8 derajat dan 23 derajat lintang utara, berupa dataran dan beberapa tempat terdapat pegunungan. Nah, jadi letak geografisnya ini di padang pasir dan dekat dengan pegunungan seperti itu. Setelah kita mengetahui sedikit tentang seperti apa negara Sudan, tetangga-tetangganya, letak geografisnya itu di mana, seperti apa, lalu kita lihat bagaimana sih sejarahnya perkembangan Islam ini di Sudan. Singkatnya, dinasti Al-Murawiyah dan Al-Murabitun terdapat di Afrika Utara dan Spanyol atau Andalusia. Ia telah memprakarsai peradaban Islam di Afrika Utara, menyokong kemenangan Islam Sunni dan mazhab Maliki dalam persaingan dengan Syi'i dan Khawarij. Nah, jadi itu singkatnya sejarahnya bagaimana sih Islam ini awal-awal itu masuk ke Afrika Utara. Islam masuk ke Sudan pada masa perluasan yang dilakukan oleh Abdullah bin Said bin Abi Sarah. Ia mencoba memasuki kota Maubah 2 kali pada pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 640 Masehi dan tahun 651 Masehi. Perjanjian Boki adalah hasil usaha Abdullah bin Said bin Abi Sarah tadi, yang merupakan ikatan politik dan ekonomi.
Kerajaan Islam di Sudan yang terkenal antara lain Kerajaan Al-Funji, ada juga Kesultanan Darfur dan Kerajaan Ebkli tahun 1570 Masehi sampai akhir abad ke-19. Republik Sudan sendiri beribu kota di Khartoum dengan jumlah penduduk yang cukup banyak mencapai 16.911.000. Beragama Islam itu 85%. Jadi mayoritas penduduknya di sini adalah Muslim. Nah, penyebaran Islamnya itu menurut sejarah menyebar melalui berbagai macam ilmu, kajian keilmuan. Salah satunya yang cukup terkemuka adalah kajian ilmu tasawuf dan ajaran filsafat. Ahli tarekat dan tasawuf yang masyhur dan berpengaruh di kalangan Muslim di Sudan pada saat itu antara lain adalah Abdul Qadir Al-Jailani, ada lagi Abdul Hasan Asyadzili. Nah, ini beberapa tokoh yang cukup terkenal di dunia dalam bidang tasawuf yang ada di Sudan. Setelah kita mengetahui tentang perkembangan kajian keislaman di Sudan tadi, juga bagaimana sih Islam itu masuk dan berkembang di Sudan, selanjutnya adalah perkembangan kajian tafsir di Sudan. Kajian tafsir yang secara khusus membahas tentang Al-Quran berkembang di Sudan cukup pesat. Satu, kenapa? Karena 85% tadi penduduknya adalah umat Muslim. Otomatis kajian Al-Quran tak bisa lepas dari umat Muslim itu sendiri. Dua, letak geografis dari negara Sudan sendiri cukup strategis, berdekatan dengan beberapa negara yang condong ke arah pengetahuan Al-Quran seperti Mesir, Libya, itu tadi. Juga tak bisa lepas dari konteks yang melatar belakangi lahirnya Islam di negara tersebut, seperti munculnya tokoh-tokoh yang fenomenal di kajian tasawuf, di kajian filsafat, yang tak lepas dari kajian-kajian Al-Quran. Untuk menelusuri bagaimana perkembangan kajian tafsir di Sudan ini, penulis mengambil salah satu langkah, yakni menelusuri adakah tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh dalam kajian tafsir yang berasal dari Sudan. Nah, penulis dapati ada dua tokoh yang cukup fenomenal dalam kajian tafsir yang berasal dari Sudan, seperti Abu Hasan At-Turabi dan Abdullah Ahmad bin Naim. Abu Hasan At-Turabi, pemikir Islam dari Sudan yang merupakan tokoh kunci yang sangat berpengaruh dalam proses Islamisasi di Sudan. Nah, Hasan At-Turabi ini punya murid. Salah satu muridnya itu adalah Abdullah Ahmad An-Naim yang nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nama lengkap beliau adalah Hasan Abdullah At-Turabi. Lahir pada tahun 1932 Masehi di kota Kassala, Sudan. At-Turabi dipandang sebagai tokoh gerakan Islam internasional dan salah seorang pemikir terkemuka. Karya-karyanya sangat fenomenal, sangat banyak, diantaranya adalah Tajdid Al-Fikr Al-Islami, ada lagi Qadaya At-Tajdid. Lalu karyanya di bidang tafsir sendiri ada At-Tafsir At-Tauhidi. Juga ada karyanya yang fenomenal di bidang usul fikih, yakni Al-Mari'at Bain Al-Usul wa Al-Taqalid. Dalam kajiannya, Hasan At-Turabi ini memulai model penafsirannya dengan Hadiyu As-Surah, yakni hidayah dari surah, yaitu mengambil inti dari petunjuk Al-Quran di dalam surah yang sedang dikajinya. Mencari nilai filosofinya, menghubungkan satu ayat dengan ayat lain agar membentuk kesatuan terintegrasi kuat. Menarasikan hubungan itu dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga maksud dan tujuan ayat akan tersampaikan kepada pembaca. Contoh bagaimana Hasan At-Turabi ini memulai kajian tafsirnya bisa kita lihat dalam contoh, misalnya yang penulis dapati ini surah An-Nisa. Jadi Hasan At-Turabi memulai tafsirnya itu dengan menyebutkan nama surahnya, surah An-Nisa. Lalu inti hidayah surah Al-Quran, surah An-Nisa, itu turun di Madinah yang zamannya setelah dua surah sebelumnya, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran, sekitar tahun 4 Hijriah. Jadi disebutkan dulu sedikit tentang asbabun nuzul ayatnya, pengenalan tentang surahnya secara umum, lalu dijelaskan secara
Singkat, inti ayatnya ini apa? Banyak membahas tentang masalah jihad yang menguat. Banyak pertanyaan kaum muslim seputar hukum keluarga dan warisan. Sehingga sangat tepat jika hidayah surah An-Nisa ini membicarakan keluarga, interaksi, dan warisan. Surah ini tersambung dengan sebelumnya dalam urutan Al-Quran, sebab ia dimulai dengan masalah takwa yang menjadi akhir pembahasan dari surah Ali Imran. Juga di dalam masalah ayat ketauhidan dan perang di jalan. Nah, inilah yang diambil oleh At-Torobi dalam kajian tafsirnya, yang mana memulai tafsirnya itu dengan pembahasan yang singkat. Agar apa? Agar orang-orang di Sudan khususnya dan dunia umumnya itu mudah dalam melakukan kajian-kajian Al-Quran itu sendiri. Ada beberapa hal lagi yang penulis dapati, bahwasannya jika kita lihat tafsir At-Tauhidi karya Hasan At-Turabi ini, nampak sumber yang digunakan dalam penafsirannya adalah lebih condong ke ro'yu atau rasional, yaitu ia gunakan sebagai cara mencari titik temu antar ayat dan surah dalam Al-Quran. Kemudian dia juga menggunakan rasionalitasnya itu untuk mencari hikmah atau alasan dari pemakaian kata tertentu untuk mencari makna umum dari ayat Al-Quran, agar masyarakat itu mudah memahami, mudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Tokoh kedua yakni murid dari Hasan At-Turabi, yaitu Abdullah Ahmad An-Naim. Ia dibesarkan di Sudan dan menyelesaikan studi hukum di Universitas Khartoum, Sudan, memperoleh gelar LLB dengan predikat cum laude. Beliau dilahirkan di Sudan pada tahun 1946 Masehi. Singkat cerita, Abdullah Ahmad An-Naim memiliki satu konsep tentang Al-Quran ketika menjelaskan pandangannya tentang nasikh wa mansukh dalam menafsirkan Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ayat di atas ditafsirkan ayat yang kami nasakh, atau menghapuskan hukum suatu ayat, atau yang kami tunda pelaksanaan hukumnya, maka kami gantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia, atau memulihkan berlakunya ayat itu pada saat yang tepat. Nah, ketika melihat definisi Abdullah Ahmad bin Naim ini, tentu tak bisa lepas dari konteks beliau sebagai sosok yang memiliki latar belakang ilmu hukum yang kuat. Dan karena di Sudan saat itu sedang marak-maraknya berbicara tentang hukum ketika pecah antara Sudan Selatan dengan Sudan di Timur, seperti itu. Adapun penjelasan beliau tentang nasikh mansukh tadi mengisyaratkan bahwa ayat-ayat Al-Quran seluruhnya tidak ada yang bertentangan atau kontradiktif dan tetap berjalan, hanya saja menunggu waktu yang tepat dalam melaksanakan hukum tersebut, sehingga ayat-ayatnya tidak terlihat vakum dan sia-sia. Karena dengan demikian, nasakh merupakan proses logis dan dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat, dan menunda penerapan teks lainnya hingga waktu yang memungkinkan penerapan teks itu tiba. Nah, jika kita lihat dari dua mufasir ini, bisa kita lihat bahwasannya perkembangan tafsir di Sudan cukup signifikan, yang mana arah perkembangannya itu mulai ke arah tafsir-tafsir kontemporer atau modern, yang mana penggunaan ro'yu, penggunaan akal cukup signifikan ketika melakukan penafsiran Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjawab kontekstual keadaan zaman itu sendiri, karena yang dihadapi permasalahannya adalah permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini, seperti misalnya permasalahan ketika perpecahan suatu negara misalnya, dan lain-lain, sehingga kajian-kajian tafsirnya pun sudah mulai berwarna, seperti kajian-kajian ro'yu, kajian-kajian sains, kajian-kajian yang tidak lagi monoton tahlili atau berbelit-belit panjang lebar, namun lebih memaparkan kepada makna-makna umum dari ayat tersebut agar mudah dipahami. Mungkin itu presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Lebih kurang sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.